Kita akan menerima perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri, saudara sekalian. Kita baca ayat firman Tuhan perjamuan kudus di Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Aristo bacakan. Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat firman Tuhan dari Yohanes 6 ini, saudara sekalian, ya, Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup, dan dia adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman, saudara sekalian. Artinya di dalam perjamuan kudus kita menemui hidup kekal, saudara, dan kita akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman, saudara sekalian, dan kita dimuliakan bersama-sama Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita bahkan akan dapat masuk ruang Maha Kudus seperti di Wahyu 3 ayat katakan, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus ada dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan selanjutnya juga katakan, minta apa saja maka kita diberikan. Otomatis kita juga tidak akan meminta yang tidak-tidak, saudara sekalian, tetapi kita akan meminta hal-hal yang untuk memuliakan Tuhan, saudara sekalian. Ya, kita baca lagi di Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo bacakan Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, kalau kita melihat Wahyu 6 ayat 6, saudara sekalian, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit. Tetapi saudara sekalian, di sini dikatakan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, dan hidup menyenangkan Allah, dan selalu memakai minyak urapan, selalu bernyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita tidak akan dirusakkan, maka kita tidak akan masuk dalam kesukaran tersebut. Kita beriman, saudara sekalian, karena kita adalah anak Tuhan, saudara sekalian. Apapun prediksi yang akan datang, saudara sekalian, imani
bahwa kita di dalam Tuhan Yesus selalu memberkati kita, asalkan kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam kekudusannya, dan hidup menyenangkan hati Allah. Amin, saudara sekalian. Ya, mari kita angkat roti kita yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita angkat roti, saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Inilah tubuh Yesus Kristus. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak asma, tidak TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak COVID-19, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Tulang-tulangku sempurna, tidak keropos tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu,
Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna, tidak kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kembali darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. 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 Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan. Anda angkat minyak urapan. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apapun yang kami kerjakan berhasil, dan kami selalu berkecukupan. Dioleskan pada orang sakit sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Olesi kepada dahi dan kepala Anda, dan kepada bagian yang sakit. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau selalu berada di dalam kami, dan kami selalu mau memuliakan Engkau, ya Tuhan Yesus. Dan kami tidak mau menyakiti hati Engkau.
kami mau Engkau selalu berkenan kepada kami ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, mampukan kami dalam hidup ini selalu berjalan seturut firman Tuhan, selalu memuliakan Tuhan, dan juga selalu mengandalkan Roh Kudus dimanapun kami berada, apapun keberadaan kami, apapun Tuhan Yesus pekerjaan kami, Engkau lindungi dan Engkau berkati. Dan juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu memberkati kami. Amin, 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 amin.